Oke guys, lanjut lagi Project R71. Jadi hari ini kita lagi mau benerin AC dulu nih guys. Nah, kebetulan interiornya lagi kita trondolin. Jadi kita lanjut dulu perbaikan AC guys. Untuk problemnya di mobil ini AC-nya nggak dingin. Jadi setelah kita cek kemarin ada kebocoran di bagian kebocoran oli ya di bagian kompresor. Terus kayaknya ini freon juga udah kosong guys, udah habis ya kan? Karena ini ketika AC dinyalain cuma keluar angin doang, nggak ada dingin-dinginnya sama sekali. Nah seperti biasa kalau perbaikan AC itu kita cek total dulu ya, kita turun semua. Habis itu partnya kita cek satu-satu. Dari mulai kompresor, selang-selang, evaporator, kondensor, katup ekspansi dan lain-lain. Soalnya kalau untuk AC ini nggak bisa ditebak-tebak guys. Contoh misalnya, Kang, kenapa ya AC saya nggak dingin? Ya mana saya tahu ya kan. Kerusakannya di bagian mana. Jadi kalau AC itu biasa saya bongkar dulu semua, kita cek satu-satu, nah, baru tuh ketahuan sumber penyakitnya atau kebocorannya dari mana. Gitu. Kalau ditebak-tebak, disuruh nebak saya nggak bisa. Gitu guys, oke. Nah jadi ini kita bongkar dulu semua ya kan, box blower, evaporator, kondensor, kompresor, pokoknya semua part yang dicurigai bocor kita cek semua guys, supaya nanti penggantian partnya akurat ya kan, nggak meleset dan nggak buang-buang duit gitu. Jadi pokoknya kita coba kerjakan semaksimal mungkin supaya hasilnya maknyus, oke. Ya, part pertama yang kita cek adalah kondensor. Nah, ini ketemu guys, di bagian kondensor ada bocor. Mana tadi? Nih. Tuh ya kan? Kelihatan gelembungnya kecil-kecil keluar. Dan ini di bagian kondensor AC pun dia udah banyak rembesan oli guys. Nah, rembesan oli ini tuh berasal dari kompresor AC ya. Nih. Nah, ketahuan kan satu nih. Coba kita deketin ya. Tuh, ini udah banyak oli guys. Tuh. Nah, bocornya tuh di bagian sini, bocor tipis. Tapi ini salah satu yang bikin freon habis. Terus oli di kompresor juga habis. Nah, imbasnya ketika oli di kompresor habis, suara kompresor jadi ngorok, ya kan? Jadi kasar karena di dalam kompresor olinya habis. Gitu. Nah, jadi ini salah satu faktor juga yang bisa bikin kompresor AC rusak. Karena ketika AC dinyalain, kompresor jalan, di dalam kompresornya itu nggak ada pelumas, ya otomatis si silinder AC-nya itu di dalam baret-baret dan rusak lah gitu, ya kan. Nah, lanjut ke pengecekan kompresor AC. Kompresor AC malah aman guys, nggak ada bocor sama sekali. Ternyata bocor oli yang ada di kompresor AC ini tuh netes dari atas guys, dari mesin, dari sensor VTI, oli mesin jatuh ke bawah lama-lama ya kan, dan akhirnya bikin kompresor jadi basah kayak bocor oli. Ternyata setelah kita tes, kompresornya aman, alhamdulillah, nggak ada kebocoran. Nih, palingnya itu tadi, karena di dalam kompresor AC ini udah nggak ada olinya, jadi ketika AC dinyalain, dia bunyinya kasar guys, ngorok gitu. Tapi nanti mudah-mudahan ketika ditambahin oli, ngoroknya hilang gitu. Nah selanjutnya ini di evaporator. Evaporator juga nggak ada kebocoran, alhamdulillah, mantap. Nih, tuh aman ya, nggak ada gelembung, nggak ada bocor-bocor. Jadi untuk kerusakan yang sudah kita temukan di bagian kondensor AC yang di bawah radiator, yang di belakang radiator posisinya itu. Nih cakep, untuk evaporatornya nggak ada bocor. Oke. Nah oke guys, pengecekan semuanya udah selesai. Selang-selang nggak ada bocor, blower juga masih bagus. Intinya untuk kerusakan di mobil ini cuma di kondensornya aja. Nah untuk kondensornya ini kita ganti pakai kondensor baru. Ini partnya sama dengan Yaris Bapo guys. Nah terus ini ada penggantian juga katup ekspansi. Jadi katup ekspansi yang lama juga ada kebocoran tadi. Jadi untuk katup ekspansinya kita ganti baru. Yang lainnya aman, paling nanti tinggal kita tambahin oli di kompresor, terus kita ganti freon, diisi baru. Yaitu untuk selebihnya kita overhaul AC aja
turun semua, dibersihkan semua gitu supaya nanti dinginnya tuh maksimal. Oke, mantap. Mantap dong. Nah, oke guys, ini untuk pemasangan kondensor baru udah selesai. Terus semua part juga udah dipasang semua. Ini lagi kita tes, mobil udah nyala mungkin sekitar 20 menitan. Dan udah mulai terlihat dingin ya. Nih, selangnya basah. Tuh. Jadi kompresor kompresor AC-nya udah kita kasih oli baru, freon baru. Ini posisi AC nyala ya. Nih. Oh. Ini kita taruh di speed 1. Tuh, blowernya muter. Mantap. Nanti tinggal kita kasih filter AC yang baru guys. Oke, mantap. Nih di kaca depan ngembun guys. Mantap. Karena dashboardnya kan belum dipasang. Jadi semburan dari lubang-lubang AC ke atas. Nanti kalau udah dipasang dia nyemburnya ke arah pengemudi. Ya ke kabin lah. Nyemburnya ke kabin. Karena ini belum dipasang dashboard kan, dan saluran-saluran AC-nya juga belum dipasang. 2010. Mantap nih guys, sudah dingin. Nanti tinggal kita tes aja ya kan. Kita tes ya kan, semoga nggak ada lagi kebocoran. Tapi kayaknya udah oke sih. Nah, oke, jadi penyakit di AC udah selesai. AC sudah kembali dingin. Untuk penggantian partnya ini cuma 2 aja tadi. Kita ganti kondensor sama katup ekspansi aja. Untuk part lainnya masih oke, masih aman. Oke, mantap. Mantap dong. Oke, lanjut guys. Ini hari berikutnya. Jadi hari ini kita mau ngecek indikator oli yang ada di speedometer. Nah, ini nggak hidup guys. Harusnya di sini tuh dia hidup 3 biji. Di jajaran ini ya, di garis ini. Nah, di atas ini dia ada indikator oli, rem tangan, dan juga pintu kebuka. Nah, ini indikator olinya nggak nyala sama sekali guys tuh. Nih, indikator oli ini tuh fungsinya vital juga lumayan. Jadi kalau misalnya olinya nggak naik atau oli tekor, indikator hidup nih. Jadi kalau mati, ya gawat juga, ya kan? Nah, penyakitnya biasanya dari sensor oli seperti ini guys. Nih, ini sensor oli baru ya. Nanti kita bakal ganti sensornya doang. Karena udah pasti kalau misalnya indikator olinya nggak hidup, biasanya penyakitnya dari situ. Jadi langsung aja kita buka dulu untuk untuk indikator untuk sensor olinya. Posisinya dia ada di samping sebelah kiri dinamo starter. Nah, sebelah sini pokoknya nih. Nah, dalam sini. Ini tinggal kita copot aja soketnya, habis itu langsung kita buka sensor olinya. Gampang kok ngebukanya. Cuman memang posisinya agak sempit aja. Gitu. Kalau nggak sempit mah enak kayaknya. Nah, ini guys untuk sensor oli lamanya. Ini sudah kita copot ya. Ini yang lama. Dan ini yang baru. Ini kita belikan yang khusus untuk Vios atau Yaris, karena dia punya soket. Sebenarnya ini universal, bisa pakai punya mobil apa aja, bisa pakai punya Kijang, punya mobil lain, cuman soketnya lain. Nah, ini kita pakai punyanya Vios saja supaya soketnya sama, tinggal plug aja nanti. Nah, posisinya di situ guys, di dalam situ. Ini kan dinamo starter di sebelah kanan, nah di sampingnya sensor oli. Nah, oke guys, sensor oli barunya udah selesai kita pasang, kita tes dulu. Nah, ketika posisi kunci kontak on, indikatornya hidup. Nanti kalau udah di starter, mesinnya dihidupin, ini hilang. Gitu. Nah, ini sudah normal kembali ya. Nah, kita coba lagi. Nah, ini kunci kontak on, indikator olinya hidup. Ini kita coba starter. Oh, hilang. Ya nggak? Sekali lagi guys, kunci kontak on. Nah, hidup. Oke, mantap. Mantap.